Pagi guys, hari ini hari Jumat tanggal 7 Juli tahun 2023. Kita akan lanjutkan lagi etape kedua dari Pangkalan Kerinci ke Palembang. Totalnya itu sekitar 600 sekian kilometer. Kemarin sudah kita tempuh dari Medan ke sini sekitar 700 sekian. Ini agak berat dari lintasan antara Pekanbaru, Jambi, ulangi dari Jambi sampai ke Palembang nanti itu akan sedikit berat perjalanannya ya, karena kami keberangkatan kemarin juga sama. PR banget dari Palembang ke Jambi, walaupun jalanan lumayan bagus, tapi kita akan mencoba. Sekarang sudah pukul 4.05, seharusnya jam 4 kita sudah start. Doakan kami guys ya. Kendaraan sudah dipanaskan, batu kita sudah ambil ganjelnya. Untuk kilometer sudah di 722, bensin masih sisa segini, estimasi 440 km. Kita sudah start ya guys ya, dari penginapan kita. Estimasi 630-an, 600-an lagi itu perjalanannya. Kemungkinan tiba jam 7.22 ya, ditambahkan 2 jam lah guys. Makan minum serta ke toilet ya, sekitar setengah 10 lah nanti kita sampai. Untuk review kemarin pengeluaran yang sudah kita keluarkan itu, pertama tol ya guys, tol dari Amplas ke Tebing Tinggi masalah 58.500. Tol juga dari Main Kota Baru 93.500 kalau salah guys. Lanjut kami semalam makan malam istirahat sama guys. Penginapan kami habis kena itu 250.000 guys. Itu total pengeluaran yang kami keluarkan kemarin. Oh iya, sama terakhir bensin 630 sekian ribu lah guys yang kita keluarkan kemarin. Hari pertama rute dari Medan Tanjung Sari ke Pangkalan Kerinci atau apa itu, Pelalawan. Ini rute dari Pangkalan Kerinci Pelalawan ke Palembang, itu rute seperti ini
dari Pangkalan Kerinci itu sekitar 700 ya guys ya, kalau nggak salah ya, 700-an kilometer lah. Itu hasil dari perjalanan dari Medan ke Pangkalan Kerinci atau Pelalawan. Wih, kabutnya bagus guys. Sekarang itu kita sudah di 845 km. Wih, kabutnya bagus nih guys. Kurang kelihatan di sini. Tapi hasilnya bagus guys. Kabut semuanya di sini. Artinya sudah sekitar 100-an kilometer kita berjalannya, mulai dari Pangkalan Kerinci hingga ke lintas timur sini. Ini lintas timur yang kita lintasi itu jalanan yang cembung ya guys. Lajurnya yang cembung itu, ruas jalannya yang cembung. Berarti sudah 100-an lah kilometer kita lintasin di sini. Di sini untuk ke Jambi itu tinggal 254 km lagi guys. Estimasi nanti di Jambi kita makan siang lah guys. Makan siang ada mungkin di Jempol lah kalau nggak salah lah. Kami sering lihat itu, sering lintas di situ. Naik untuk bensin sih sejauh ini sudah turun 1 bar kurang dikit ya guys. Estimasinya itu masih 409 km lagi untuk cadangan dari bensin ini. Artinya nanti kami seperti biasa, informasi yang kami berikan bahwasanya kami ngisi bensin itu di kota-kota besar ya guys ya. Di kota-kota besar kami ngisi bensinnya itu. Kemarin kita ngisi di Pekanbaru, berarti nanti kita isi di Jambi, lanjut kita isi lagi di kota besar di Palembang. Ini pagi ini ya guys, silahkan nikmati perjalanan pagi hari ini, karena sudah mulai kelihatan mataharinya. Sebenarnya tadi mau kami videokan guys, namun karena masih gelap jadi kurang mendapat gambar yang bersihnya guys. Ini pagi ini cukup berkabut di daerah sini guys. Cukup menambah keindahan jalannya kami ini. Untuk ruas jalan di sini hari ini kami pengeluaran masih belum ada ya guys ya, karena baru juga 2 jam perjalanan kami hingga tiba di lokasi ini. Kita akan informasikan kembali guys pengeluaran apa, kemungkinan nanti sarapan, kemungkinan nanti makan siang ataupun makan malam, pengeluarannya yang akan kami sampaikan guys. Sama penginapan mungkin nanti di Palembang kita akan nginep guys, atau kita akan tembak langsung ke Jakarta, karena dari sini ke Jambi estimasi kita itu jam 1 lah ya guys. Jam 1 dari sini ke Jambi, nanti kita akan makan siang di Jambi. Dari Jambi ke Palembang kita akan tiba itu jam 19.30 lah guys. Apakah kita akan tembak langsung ke Palembang ke Jakarta? Karena dari Palembang ke Jakarta itu, dari Palembang ke Bakahuni aja dari Palembang ke Bakahuni aja 5 jam lah perjalanan dan melewati tol. Tapi kita nggak tahu nih ruas jalan yang mengarah Bakahuni seperti apa. Apakah bagus seperti kemarin kami berangkat dari Bakahuni mengarah ke Palembang? Ya kita belum tahu, nanti
nanti akan kami informasikan kembali. Makanya tetap tonton nih guys ya, jangan di skip buat bahan referensi keluarga-keluarga yang lainnya ya, apabila mau membawa istri dan anak-anak untuk lintas timur mengarah Lampung atau mengarah Palembang atau mengarah Jambi atau mengarah Pekanbaru, sama yang terakhir itu mengarah ke Medan. Informasi udah kita sampaikan secara detail ya guys, seperti apanya, kebutuhannya, apa yang harus direncanakan, silakan aja ya. Balik lagi ke tadi, apakah kami akan tembak langsung, karena misalkan setengah 8 malam atau jam 8 malam dari Palembang ke Bakahuni, berarti sampainya itu jam 1 malam, penyeberangan 1,5 jam, kita bikin 2 jam penyeberangan nanti dari jam 1 sampai jam 3. Dari jam 3 ke kediaman kami itu 2 jam, berarti jam 5 ya estimasi tambah 2 jam, sekitar jam 7 pagi lah kalau mau kita lanjutkan perjalanan ini guys. Tapi kita nggak tahu lah guys, kita lihat nanti seperti apa. Yang jelas di sini sudah kita akan tekuk kanan tadi arahnya papanya guys ya. Ini patin, ikan patin, ini ikan patin, tugu patin namanya. Salah kita guys, salah, terbalik lagi guys. Kita ke arah Jambi, Jakarta. Kita sini belok kiri ya guys. Ini dia guys. Sorry. Berarti ya Pak, estimasi nyampe, balik lagi ke tadi guys, nyampe ke Jakarta sekitar jam 7 lah guys, atau jam 8 lah paling telat pagi. Ya kita nggak tahu nanti seperti apa, apakah kita akan menghabiskan waktu di Palembang atau seperti apa. Yang jelas dari Palembang sampai ke Jakarta 5 jam, 2 jam, 9 jam perjalanan lah guys. 10 jam lah paling lama gitu estimasi, karena membawa keluarga artinya sering ke toilet serta sering makan atau yang lainnya. Jadi kita estimasikan ditambah 1, tapi lebih saving, lebih aman, kita tambahkan 2 jam perjalanan dari estimasi yang diberikan oleh Maps ya guys. Itu kuncinya sih guys. Kalau misalkan dari kita diarahkan dari sini ke Jambi itu sekitar jam 12 ya, kita tambahkan 1 jam lah guys. Karena kita tadi sudah mau start berangkat, selalu kami upayakan lebih awal. Karena kalau jam 4 itu masih belum banyak
itu sudah pukul 6.35, kilometer sudah di angka 854. Bensin juga satu bar turun setengah. Ya apalagi ya guys, itulah guys perencanaan kami seperti apa. Silakan masing-masing bisa disiapkan secara matang apa yang diinginkan, apakah waktunya seperti apa. Untuk ya, waktu yang sangat mepet, 2 hari kemarin sudah kami bisa dokumentasikan ya guys. Mungkin itu sebagai bahan referensi juga keberangkatan dari dari Jakarta menuju ke Medan hari Kamis, Jumat, Sabtu jam 5:30 kita sudah tiba di rumah orang tua. Cukup ya guys, sorry kalau berulang-ulang, namun kita berusaha memastikan sehingga dapat terinfokan secara detail. Makasih yang sudah dan tetap menonton dokumentasi pribadi keluarga kami ini. Kalau ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Nanti kami akan informasikan kembali guys seperti apa kota Jambi. Bye bye. Oke guys, balik lagi jam 6:51. Kita sudah sampai di lintas timur Belilas ya guys. Kita sudah sampai di sini. Jalanan mulus banget, mulai dari Pangkalan Kerinci, Pelalawan sampai dengan sini. Oke guys. Pagi guys, sekarang jam 8.33. Kita sedang ada rumah makan Bintang Raya, alamat lintas timur Keritang ya guys, Keritang. Untuk perjalanan kita sudah 928 km, bensin sisa setengah. Berarti kalau udah separuh jalan lah ya hitungannya dari Medan sampai ke sini, karena kan akumulasi untuk Medan ke Jakarta 1800, kita sudah 928. Ini sebentar lagi siang jam 12.30 kita akan sampai ke Jambi. Dari Jambi kita akan lanjut ke Palembang 7 jam 6 jam, biasanya sih 5 jam 6 jam, kita bikin 7 jam. Berarti sekitar jam 19.30 atau jam 20.30 kita akan sampai di Palembang. Kita lihat nanti lah guys seperti apa. Apakah kita akan tembak langsung ke BSD Gunung Sindur atau kita akan bermalam di Palembang. Kita lihat nanti situasinya. Kalau misalkan nanti kita akan lanjut, berarti masih kekurangannya itu adalah sebesar 5 jam ke Bakauheni dari Palembang, 2 jam penyeberangan 7 jam, 2 jam lagi ke arah BSD. Untuk review jalan mulai dari Pangkalan Kerinci sampai ke sini, Keritang ya tadi namanya, itu bagus, mulus. Silakan aja, bisa dimainkan speednya, tapi perlu kehati-hatian karena kita membawa istri dan anak-anak. Jadi istri dan anak-anak tidur di belakang, ya artinya itu yang ingin saya sampaikan, kalau misalkan kita terlalu high speed juga, kecepatan tinggi, nanti mengganggu kenyamanan dari istri dan anak untuk beristirahat. Sini guys, kita 3 seat tengah kita ratakan, seat belakang masih ada, itu kita bawa itu tuh aqua galon tuh refill dari botol-botol minum yang kita punya. Ini persiapan
kita akan lanjut kembali nanti jam 9 istirahat, istri yang lanjut sampai jam 12, kemungkinan nanti jam 12 akan sampai di Jambi. Saya istirahat. Untuk perkembangan tetap kami infokan perjalanan dari Blitar ini sampai Jambi seperti apa, ataupun dari Jambi sampai ke Palembang seperti apa. Dilanjut tetap watching ya guys ya. Kasih saran seperti apa untuk memperbaharui, karena ini juga baru kami ya, sebenarnya dokumentasi pribadi yang mungkin bisa sebagai bahan referensi untuk rekan-rekan suami dan istri yang ingin mencoba lintas timur. Ini full lintas timur, artinya dari Lampung, Palembang, Jambi, Pekanbaru sampai ke Medan ataupun sebaliknya. Nanti perkembangan kita infokan kembali seperti apa-apanya, lintasan-lintasannya guys. Cukup sekian pagi hari ini 8.37. Kemarin kita sarapan di situ tuh, Indomie tuh pagi-pagi. Guys, sekarang sudah jam 12.56. Berarti kita sudah start dari jam 4 subuh sampai dengan jam ya kurang lebih jam 1 lah ya, bisa dibilang 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9 jam perjalanan kita ini. Dari mana namanya, Pangkalan Kerinci atau Pelalawan sampai ke ini Muaro Jambi ini guys. Kita sudah ada di sini. Sebelah kanan itu ada sungai Sungai Musi ya, atau Sungai Batanghari lah ya. Kita tempuh mulai dari Medan sampai dengan Muaro Jambi di sini itu sudah di angka 1090. Kondisi bensin kami seperti ini guys. Tinggal estimasi 110 km lagi kita akan ngisi nanti di kota besar ya, seperti yang kami informasikan kemarin. Kami selalu ngisi itu di kota-kota besar, baik di Pekanbaru ataupun saat ini di Jambi. Dari sini sih Jambi sekitar 50 menitan lah guys. Ada 50 menitan perjalanan sampai ke kota Jambi. Nanti sekitar jam 14:45 kita akan makan siang mungkin di restoran Jempol. Ada nanti lintasan di situ buka 24 jam. Kalau misalkan tadi pagi kita berangkat itu udah di angka 700-an ya kalau nggak salah. Sekarang udah di angka 1000, berarti kurang lebih kita sudah 300-an kilometer mulai dari Pangkalan Kerinci Pelalawan sampai dengan Muara Jambi ini. Apalagi yang akan kami informasikan, pengeluaran tadi pagi kami makan sarapan itu mengeluarkan dana sebesar 70.000. Anak-anak sop ayam
menanyakan tentang berapa jauh lagi jarak hingga ketemu dengan lintas timur ini. Lintas timur itu garis sebelah kirinya putih, tengahnya kuning, sebelah kanannya putih. Cukup merasakan juga kejadiannya tadi itu, karena tidak ada sama sekali orang. Artinya ya tadi preventifnya, pencegahannya kalau misalkan bersinyal nanti ikutin aja jalur ini, ataupun bisa menggunakan 2 atau 3 provider yang lainnya. Kebetulan kami satu harga itu menggunakan Telkomsel, bisa menggunakan provider yang lainnya ada pendukung untuk maps ya. Yang kedua ya mungkin yang perlu menanyakan gitu ya, kepastiannya apakah kita perlu keluar dari lintas timur ini walaupun maps mengarahkan shortcut ataupun jalan pintas. Namun apabila lokasi tersebut tidak mendukung ya jangan guys, janganlah, karena kita kan membawa keluarga, membawa istri, anak. Saran yang kita dapat ini karena di sini ramai, kebetulan juga ya ramai, berarti kalau misalkan terjadi sesuatu entah pecah bantai yang lainnya, kita bisa meminta pertolongan ya terhadap masyarakat yang ada di sekitaran sini. Ini perkembangan di Muara Jambi seperti ini guys, baru selesai sholat Jumat tadi, makanya tadi jam 12 sampai dengan saat ini jam 1 lintasan itu cukup sepi ya, cukup kosong ya, sehingga enak untuk melaju. Namun perlu hati-hatian juga buat rasa nyaman terhadap penumpang. Jalannya guys, intinya alon-alon asal kelakon, namun yang berat juga kalau misalkan tidak konsisten sabarnya itu dalam berkendara secara baik dan benar. Tapi diingat lagi, kita bawa istri dan anak-anak, maka tadi juga sampai guys, asal konsisten terus Palembang ini hanya 300-an sih guys jaraknya ini dari Jambi sampai ke Palembang. Agak lumayan melelahkan ya. Kalau kami sih perjalanan dari Palembang Jambi ataupun Jambi ke Palembang, jalannya itu agak sedikit tidak sesuai lah dengan selera. Itu aja sih yang ingin kami sampaikan. Setelah kami nanti akan informasikan seperti apa lagi.
kilometer penggunaan bensin kita ini, kita sudah di angka 1101 jarak yang sudah kita tempuh dari mana Medan sampai dengan sini Muara Jambi. Berarti pengeluaran kita pada pagi hari ini guys itu adalah makan tadi pagi sarapan kita 70.000 sama bensin 700.000 baru pengeluaran kita pada pagi hari ini guys. Nanti kemungkinan kita akan isi bensin kembali di Palembang mendekat Bakahuni lah, kita akan isi kembali, kita akan full tank kan kembali bensin kita ini. Jadi dari 1100 ini ya berarti dari total keseluruhan jarak antara Medan Jakarta sih 800, kita masih kurang 700 lagi guys, kilometer lagi yang akan kita lalui. Kalau dari sini dari Jambi ke Palembang sih sekitar 300-an lah. Berarti dari Palembang ke BSD Kediaman kami sekitar 400-an. Tapi itu pun juga mulai dari Palembang kan sudah tol ya guys. Artinya bisa laju kendaraan itu bisa cukup tinggi lah guys ya, di dalam tol itu lebih cepat waktunya ya guys ya, dibandingkan jalan arteri seperti ini, jalan lintas timur seperti ini. Itu ada aja kendalanya truk ban sehingga mempengaruhi laju kita. Kendala kedua juga motor-motor yang butuh ekstra hati-hati kitanya, serta kendaraan-kendaraan lainnya yang lajunya cukup pelan. Jadi kalau di tol ya kita lihat nanti seperti apa. Yang jelas kita akan isi perut dulu, tangki udah kita isi, tangki mobil udah kita isi, tinggal tangki perut yang belum kita isi. Sementara anak-anak masih pada tidur, kita akan menunggu untuk anak-anak bangun. Dari sini ke rumah makan Jempol sih sekitar 30 menitan lah guys. Semoga nanti 30 menitan anak-anak sudah bangun ya, jadi sudah ready untuk makan siang. Kiraan nyampe nanti sekitar jam 2 kurang lah itu sampai ke rumah makan Jempol ini. Jadi guys ini sebelah kanan itu sungai Batanghari kayaknya deh. Ini di Muara Jambi. Oke. Mobil-mobilan nanti ada tubuhnya itu guys. Kiri kanan itu jualan oleh-oleh ya. Sementara anak-anak masih pada tidur, istri masih pada tidur. Kita bangun nanti saat makan siang. Review apa lagi ya guys? Review jalanan udah. Jalanan bagus, mulai dari Kerinci sampai ke sini bagus. Review hari pertama lagi kemarin tanggal 6 Juli tahun 2023. Udah kayaknya ada semua informasi kami berikan nih guys. Secara detail baik dari tol kemarin kita menggunakan biaya itu tol Amplas sampai Tebing berapa itu 58.500 kalau salah. Tol yang kedua itu di Mai Pekanbaru sekitar
akan ke depan akan informasikan seperti apa kalau misalkan nanti karena tanggung banget dari Palembang ke rumah itu tinggal 8 jam lagi perjalanan gitu loh. Di tol itu bisa 4 jam perjalanannya, penyeberangan 1,5 jam, taruhlah 2 jam, 6 jam totalnya. Sama dari Merak ke kediaman rumah kami itu 2 jam, ya 8 jam. Kita lihat nanti seperti apa. Kalau misalkan kita mau laju, kita laju. Kondisi masih enak, kita laju. Jadi kalau misalkan kondisi udah tidak enak, ya kita mungkin akan istirahat di Palembang ya guys. Ini jelas semenjak ada tol ini dari Palembang ke Lampung sangat dekat sekali guys. Kalau kemarin kan ya kita lihat masih belum tahu nih jalurnya tol arah baliknya seperti apa. Nah ini dia guys, kita sudah sampai di kota Jambi. Selamat datang di kota Jambi. Jam 13:26. Pasti pikiran teman-teman, kenapa kok bisa lama banget dari Pangkalan Kerinci sampai sampai Jambi ini itu dari jam 4 sampai jam 1:30. Kenapa? Ya karena kami prioritas tetap keluarga, nggak perlu buru-buru, nggak perlu ngebut-ngebut, jalan santai aja. Kalau cepat ya sampai tujuan lebih awal, ya itu merupakan bonus. Di sungainya nih guys nih. Lebar banget sungai ini guys. Dapat kami sampaikan nih guys. Makasih untuk yang tetap menonton, dokumentasi pribadi keluarga kami. Nah guys, sekarang jam 2:57. Kita tadi makan di situ tuh, jempol. Rasanya lumayan lah, enak. Nah, kakak bilang enak. Kita akan start lagi dari sini ke Palembang, estimasi 6 jam 7 jam lah. Kalau misalkan sekarang jam 3, berarti tinggal tambahkan 7 sampai ke Palembang. Kita nggak tahu nanti akan lanjut seperti apa. Yang jelas ini salah satu lintasan yang apa ya, agak berat untuk dilalui. Kita akan coba untuk lintasannya ini seperti apa ya guys. Sekarang pukul 4:07. Estimasi sampai ke sana sekitar jam 9:30 lah. Kita akan coba lah apakah nanti stay di Palembang atau kita lanjut lagi. Untuk kondisi dari Jambi ke Palembang ya seperti ini. Pada berlomba-lomba semuanya, mengingat
lomba tapi di tikungan. Jadi butuh kehati-hatian ya teman-teman ya. Di sini butuh kesabaran juga. Sekarang nanti perkembangan kita infokan kembali teman-teman, karena dari kita start tadi di rumah makan Jempol itu dari sampai ke sini sangat lambat ya pergerakan, sangat lambat apa. Nah, pada kita dengan si lampu sen dari belakang guys. Sekarang kita ada di Sungai Lilin, sampai Palembang 144 kilo lagi. Destinasi sampai di sana jam 10 malam. Perjalanan rame, kita ada di pom bensin Sungai Lilin. Anti biosolar cukup panjang. Oke. Halo guys, sekarang jam 19.58, kita masih di Sungai Lilin. Tadi anak-anak ngajak makan mie ramen, sambil santai-santai sedikit tadi di sana. Estimasi ke Palembang 3 jam, jam 8 tambah 3 jam berarti sampai Palembang jam 11. Jelas kita sampai dulu ke Palembang, nanti kita lihat akan seperti apa. Maka kita akan lanjut jalan, karena dari Palembang ke rumah itu tinggal 8 jam lagi. Lihat Ferizi juga adanya itu jam berapa tadi ya, jam 12 jam 1 01.30 sama ada lagi nanti jam 03 kalau nggak salah ada. Ya, makanya nanti kita lihat, kita masih jalan-jalan santai, nggak buru-buru, nggak terlalu ngebut-ngebut, nggak ngebut-ngebut lah, santai banget malah. Kita mungkin akan sedikit apa ya, review kali ya pengeluaran hari ini. Itu tadi pagi kami sarapan 70.000, lanjut tadi makan siang di itu tadi namanya rumah makan Jempol 134.000, lanjut isi bensin tadi 700.000, sama yang tadi terakhir makan berapa tadi ya, 140-an lah guys. Itu pengeluaran kita untuk hari ini ya guys ya. Kita nggak tahu nanti apakah nginep ya, nginep berarti ada pengeluaran hotel lagi. Untuk kilometer mungkin kita akan bahas. Kilometer kita sudah di 1277, bensin masih turun dikit. Estimasi bensin itu 456, berarti nanti kemungkinan sekali lagi isi bensin lah guys, di ya mendekat Bakauheni lah. Sejauh ini sih masih belum ada permasalahan sama sekali, baik kendaraan, khususnya kendaraan, karena kita juga jalan santai, nggak terlalu ditekan banget kendaraan kita ini, karena kita tidak menguasai medan ya.
ya guys. Bye bye. Malam guys, masih bersama kami Damanik Family Channel. Kita pada malam hari ini kendaraan sangat ramai guys yang menemani kita hingga ya masih nggak jauh lah perjalanan kami ini mengarah Palembang. Yang jelas sekarang itu kilometernya sudah 1337, bensin ya segini, itu baru satu bar. Masih In 200 meters, turn right. tapi 200 meter ke depan kita belok kanan. Sampai kita masuk ke sini nih guys. Sepertinya ini shortcut nih guys. Ya, dikit-dikit ya. Kawasan perkantoran kita masuk ke dalam kan. Sampai sejauh mana sanggup untuk saya mengikuti kondisi pada malam hari ini guys, masuk ke dalam perkantorannya. Nah ini kan jalan yang rusak ya guys. Gak perlu buru-buru guys, tapi yang jelas malam hari ini truk-truk itu sangat banyak menemani perjalanan kita, tapi sedikit menghambat laju perjalanan kita. Tapi nggak apa-apa guys, nggak masalah. Alon-alon asal kelakon. Ini guys, nggak masalah, agak panjang nih kawasan perkantorannya nih, jalurnya agak panjang. Sekarang pukul 21.40
Kayu Agung Utama. Masih antrian nih guys di sini. Sedikit informasi aja, tadi dari tol Kramasan. Nah, bayar dulu guys. Oh, baru tapping ternyata. Tol Kramasan ke tol Kayu Agung ada sedikit berlubang, jalannya benar-benar berlubang. Tadi juga hampir aja ada orang itu mengenai pembatas jalan yang berlubangnya itu, tapi tidak terjadi apa-apa sih guys, masih aman-aman saja. Ini kondisi kalau misalkan di ruas jalannya dekat-dekat pembayaran ataupun apapun itu juga suka dikasih lampu penerangan. Namun berbeda saat nanti nih agak jauh itu tidak ada lampu penerangan lagi, maka perlu kehati-hatian, stabil ya kehati-hatiannya. Ini nggak perlu buru-buru, nggak perlu ngebut-ngebut, kecepatannya aja cuma 80 km lah guys ini guys. Nggak berani ngebut-ngebut guys. Pelan-pelan saja sambil melakon, penting sampai tujuan serta konsisten. Secara keseluruhan sih kesabaran kita diuji, karena ada aja kejadian-kejadian yang sedikit menyebalkan hati di jalan ini. Namun kita berusaha untuk tetap tenang, tidak emosi. Penting itu jangan terpancing pada situasi sehingga kita menambahkan kecepatan dan membahayakan penumpang yang ada di dalam kendaraan, baik itu keluarga kita ataupun yang ada di sekitar mungkin. Makanya pelan-pelan saja, stabil, konsisten berjalan, jadi kunci utama lah guys. Kita mempersiapkan semuanya itu secara detail, bagaimana cara menerapkan mungkin, apalagi sekarang sudah tingkat 44. Kita yang biasa bekerja ini seumur udah 40-an ini, yang 10 aja kita sudah istirahat. Ini masih membutuhkan perjalanan sekitar 7 jam lagi sampai ke rumah, estimasi jam 7:05 pagi ya. Dengan hal-hal yang lainnya mungkin jam 8, paling telat jam 9 lah guys, kita bisa sampai di rumah, kita bisa tiba di rumah. Ini udah tidak ada lagi lampu jalannya guys, jadi kita hati-hati saja di sini. Jangan buru-buru, jangan terbawa nafsu. Untuk lintasan sih memang kalau lintas timur ini selalu ramai hingga ke tol ini juga. Titik temu dari semua lintasan jam segini aja masih ramai ya guys. Jadi aman lah. Kalau misalnya ada sesuatu kita bisa minta pertolongan, entah itu dari kenapa ataupun yang lainnya, masih kenapa, itu jauhkan Tuhan lah. Jelas ya itu yang selalu dipaksa kendaraan kita untuk berkendaranya, down ya sebutannya itu, down terus, nggak usah lah seperti itu. Stabil aja lah, nikmati perjalanan. Ini yang namanya road trip ya, seperti inilah. Bukan ajang untuk kebut-kebutan, tapi ajang untuk meningkatkan kedewasaan kita dalam mengemudi ya guys ya. Terpancing. Ini guys situasi pada hari ini, hari apa ini sekarang ya? Masih hari Jumat mungkin ya, hari
guys. Bye bye. Pagi guys. Sekarang sudah pukul 1:29. Kita ada di kilometer berapa tadi, 215. Sini istirahat saya lempengin kaki sebentar. Masih ada sekitar 200 lagi lah kilometer mengarah ke pelabuhan Bakahuni. Nanti mendekat sana kita akan pesan melalui aplikasi Verizi eksekutif 644.000 secara keseluruhan. Tadi kita start dari Pangkalan Kerinci jam 4, nyampe di sini jam berapa tadi? Jam 1.30 itu nyampe di apa sih namanya ini, rest area kilometer 215. Berarti masih ya kurang lebih 215 lagi lah guys menuju ke pelabuhan Bakahuni. Untuk jalan tadi cukup mulus, cukup licin, tapi ya tetap harus hati-hati lah guys, mengingat kita bawa istri sama anak-anak. Sekarang istri dan anak-anak sedang ke toilet. Kita istirahat sebentar, baru kita lanjutkan lagi perjalanan. Ada estimasi sih jam tujuan, ya ditambah istirahat mungkin bisa jam 8-an lah guys. Apalagi kita masih belum order ya ininya, Verizinya. Untuk situasi pada pagi hari ini banyak yang pada beristirahat di sini juga guys. Panjang jalan dari sini sampai ke sana banyak yang pada beristirahat. Pagi guys, sekarang sudah jam 1:44. Berarti hari Sabtu ya. Tanggal berapa sekarang Kak? Nggak tahu. Kalau nggak salah tanggal 8 Juli. Kita kemarin Jumat start dari Pangkalan Kerinci jam 4, nyampe di sini di kilometer rest area tadi 215. Itu jam berapa tadi? Jam-jam 1:30 lah, 1:30. Kita isi bensin ya guys tadi 536.000. Kita isi bensin di rest area sini. Ini sudah setengahnya, tinggal 215 km lagi nyampe ke pelabuhan Bakahuni. Kita totali perjalanan dari Medan ke sini sudah di angka ini nih guys nih, 1.560. Bensin sudah kita fullkan. Estimasi perjalanan itu adalah, estimasi bensinnya itu bentar ya guys, 733 km estimasinya. Ini nih lintasan apa namanya, tol Trans Sumatera seperti ini. Hanya beberapa titik aja yang ada penerangannya, sisanya udah gelap lagi. Nanti kita keluar dari tol, segera pengisian aplikasi Verizi, pesen eksekutif. Belum tahu nanti dapetnya jamnya jam berapa. Tapi biasanya kalau pagi gini sih masih sepi. Semalam udah lihat-lihat sudah pada habis untuk hari yang kemarin. Gelap ya guys, nanti kita lanjutkan lagi kalau sudah terang perjalanan kita dari kilometer 215 hingga ke rumah. Doakan kami guys agar sampai rumah dengan selamat. Bye bye. Selamat pagi guys. Sekarang pukul 3:46. Kita sudah sampai
tol kenanya sekitar 134.000, sama makan malam tadi mie ramen gitu anak-anak minta 140.000. Itu total pengeluaran kita belum tol hari ini. Tadi Keramasan ya, Keramasan ke sini itu 50.000, nggak salah 50.000-an. Dari sini ke nanti akan bayar sekitar 300 lah guys, 300-an. Tambah lagi nanti kita akan bayar Verizi 644. Oh, ada tambahan sedikit tadi di Sungai Lilin ya, pas pengisian bensin ya, kalau nggak salah ya, Sungai Lilin pengisian bensin. Anak-anak minta jajan Indomaret 100.000, kembalinya 3.000. Itu total pengeluaran kami hari ini guys. Kita sejauh ini sih berusaha santai aja, tapi bisa dapat 2 hari ini. Kita berangkat hari Kamis, Jumat di perjalanan, Sabtu jam 3, sekarang jam 3.50 kita sudah ada di kilometer 10 ya. Nih udah ada kilometer 10, entar lagi mau pembayaran tol. Total perjalanannya itu mulai dari Medan sampai dengan kilometer 10 saat ini itu kurang lebih segini nih guys, 1763. Bensin kita tadi baru isi juga masih full ya, turun-turun dikit lah itu. Nah ini dia, kita akan masuk ke apa ini, pelabuhan penyeberangan Bakauheni ya guys. Kita nanti akan kesini nih guys, kita kesini jalurnya guys. Ini ruas-ruas jalannya ini yang ada di dalam tol secara keseluruhan bagus, hanya tadi dari Keramasan aja yang kurang ya, sampai ke Kayu Agung dari sana ke sini bagus lah, tinggal pelan-pelan aja lah guys, karena lampu jalannya nggak semuanya ada lampu jalan. Kalau ini kita kebetulan ada dapat lampu jalan, masih banyak banget ruas jalan yang tidak ada lampu jalannya, nggak keseluruhan dipasang untuk lampu jalannya. Sementara itu dulu guys, ini kayaknya mau bayar nanti di depan, nominalnya berapa akan kami informasikan. Sekarang sudah di kilometer 8. Secara keseluruhan kita jalan santai aja, bisa dapat di 2 hari ya guys ya, 2 hari perjalanan. Hari Kamis, hari subuh kita berangkat, hari Kamis subuh kita berangkat, nginep di Pelalawan ya, Pangkalan Kerinci. Kita berangkat jam 4 pagi, kita sudah ada di sini jam 4 lagi, jam 3.52, berarti hampir 24 jam dari Pangkalan Kerinci sampai ke Bakauheni. Itu kurang lebihnya guys. Kemarin terakhir kita closing di part pertama itu di angka 700-an, sekarang sudah di angka 1766. Artinya hari ini kita dapat di angka 1000, kurang lebih 1000 kilometer ya guys ya. Kita dapatnya apalagi lintasan sejauh ini sih bagus guys, jalannya bagus ya, hanya keluhan biasa saja, bukan keluhan sih. Kita ambil sisi positifnya, yang menemani di perjalanan kita itu lebih banyak truk ya, lebih banyak truk, sehingga mempengaruhi perjalanan kita. Itu kurang lebihnya guys, apa yang sudah kita informasikan secara detail. Nanti kalau ada
ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut bisa disampaikan lah guys. Bensin kita 1860 menggunakan cc yang 2500 guys ya. cc yang 2500. Pengisiannya itu Pertamax, garis bawahi kita menggunakan Pertamax guys. Dan agak susah untuk nyari Pertamax di sini. Mayoritas Pertamax turbo. Nah, itu sudah sampai gerbang tol Bakauni Selatan guys. Kita sudah tiba di sini guys. Kita bayar tolnya terlebih dahulu guys. Sini kita bayarnya guys. $360 guys dari Kayu Agung guys. Kurang lebihnya. Apakah cukup? Tapping. Oh, cukup guys. Mas. Nah, ini kita masuk sini guys. Kita lurus ini ya guys. Kita nanti pengisian terlebih dahulu verisi nanti di depan aja lah guys. Melalui aplikasinya dapat di download di Play Store. Akhirnya kita sampai di ujung Pulau Sumatera, Bakauni. Selamat tinggal Pulau Sumatera dan selamat datang nanti kami di Pulau Jawa. Yuk, untuk teman-teman, kawan-kawan yang ingin mencoba lintas timur, silahkan saja. Saran, rencanakan yang baik, persiapkan kendaraannya itu, mobilnya itu. Yang pertama seperti biasa Oli sebelum berangkat ganti terlebih dahulu. Lanjut juga tune up ya, tune up juga sama yang terakhir yang gak kalah pentingnya itu pastikan servis rem, semua minyak rem diganti, dipastikan juga rem-remnya ada montir-montirnya di bengkel resminya, sehingga kita juga nyaman untuk berkendara gitu loh. Kedua, fisik ya, fisik harus kita persiapkan juga, serta yang penting ya perencanaan terkait masalah pola perjalanan lah guys. Mau di mana istirahat harus benar-benar dipastikan. Sedikit informasi kalau misalkan itu di di map
jam 4:05 kita sudah sampai di pelabuhan eksekutif. Udah pemesanan juga via aplikasi Belize. Sekarang jam 4:22. Yang jam 5 sih katanya udah habis. Kita dapat yang jam 7:30, tapi kita nunggu nantilah seperti apa. Tapi yang jelas sih antriannya udah sangat-sangat panjang nih guys. Antriannya udah sangat-sangat panjang. Ini lapis yang kesekian, ada lapis lagi di belakang sana guys. Lebih ini lagi, lebih banyak lagi. Kita udah lapis keberapa ini, kayaknya udah inilah guys. Ini nggak apa-apa, kita sabar menanti, menunggu. Kalau misalkan dapat yang jam 5 nanti kita akan berangkat. Kalau nggak dapat yang jam 5 berarti mau nggak mau jam 7:30 biar bisa sekalian istirahat guys. Dulu sekian dulu yang kami bisa sampaikan ya guys, perjalanan kami pada hari ini dari Pangkalan Kerinci, Pelalawan sampai ke Pelabuhan Bakahuni, eksekutif ekspres ya, ekspres atau eksekutif antara itulah guys namanya guys. Nanti kita akan update kembali penyeberangannya, ataupun penyeberangannya kayaknya nggak usah lah guys, sama aja mendekat rumah. Nanti kita akan update kembali guys seperti apa ya. Masih guys yang masih nonton perjalanan dokumentasi pribadi keluarga kami. Jam 6:16 guys. Persiapan nih kayaknya mau masuk kapal. Jadwalnya jam 7. Mudah-mudahan kita dapat lah ini guys. Satu persatu udah mulai pada maju. Di sini dibagi 2 tiket ya guys. Tiket B itu untuk penumpang, serta tiket A untuk petugas. Nanti tiket A nya kita berikan kepada penumpangnya guys. Ini udah mulai pada naik satu persatu ke atas. Masih menunggu. Biasa baris yang ini nih, baru giliran kita yang ini. Sekarang sudah pukul 6:17. Apa nih pick up nih samping? Baru jalan dia. Lagi guys. Bilang kita di sini nih guys. Mudah-mudahan dapat guys. Kalau dapat pengen dapat lagi nanti kita nih guys. Ada sekarang 32. Titik 0.
Make a U-turn. Posisi di dalamnya hutan. Bersihin dulu kacanya guys. Di dalam sini kita kan istirahat dulu ya guys. Jembatannya udah dibuka guys ya. Ini nih jembatan hidroliknya udah dibuka. Ini masih kayaknya sih menunggu berangkatan nanti yang jam 7 nih guys nih. Sekarang sudah jam 6.44. Berarti beberapa menit lagi kita akan berangkat. Tunggu klakson ya. Kalau ada bunyi seperti itu berarti nanti kita akan berangkat. Ini antrian yang berikutnya lagi nih guys nih, yang enggak kebagian mereka. Nah, ini posisi yang ada di dalam nih guys. Kendaraan dua lantai ini guys kayaknya. Dua lantai yang bawah. Kita ada di lantai yang atas. Kayak jangkarnya mau ditarik nih guys.
tinggal tanah Sumatera. Doain kami balik lagi nanti ya. Jalan terminalnya. Jadi kita di sini tuh guys. Antri tadi kita. Sekarang kita sudah ada di atas. Sudah naik. Siapa nih? Sudah didorong. Cuma tinggal tanah Sumatera, tanah Andalas. Bye bye semuanya. Oke guys ya, kita mau istirahat dulu guys. Halo guys, ini kita udah ada di rest area Serang ya. Lupa tadi videoinnya. Cuma sampai rumah juga ya, 1,5 jam lagi kita sampai rumah lah. Ini kita lagi makan di CFC sama adik. Kakak, mama lagi pesen makanan. Di jalanan dari kemarin kita mulai jam 4 dari Pangkalan Kerinci Pelalawan sampai dengan saat ini ya masih kondusif lah guys. Jalanan mulus, tidak ada permasalahan. Tadi antrian aja yang cukup lama di apa itu namanya Pelabuhan Bakauheni. Kita dapat jam 7, jam 6:44 sudah jalan. Sampai tadi sekitar jam 8 lewat 15 lah kalau nggak salah. Baru sekarang kita ada di sini itu jam 9:24. Perkiraan nyampe rumah itu jam setengah 11 lah atau jam 11 lah paling lama guys. Nanti kita akan info, tunggu aja apa ya berapa kilometer yang sudah kita tempuh dari Medan sampai dengan rumah terupdate. Sementara itu dulu guys ya, dilanjut ya, bye bye. Oke guys, ini mungkin terakhir ya kita bikin video ini. Nanti mau langsung diedit aja biar tahu terupdate perjalanan lintas timur, khususnya dari Medan ke BSD ataupun Gunung Sindur. Posisi kita sekarang sudah di rest area Serang tadi kalau nggak salah ya. Kita sekarang jam 9:50. Nyampe di rumah estimasi masih 1 jam lagi. Jadi berarti jam 11-an, jam setengah 12 lah paling lama kita akan sampai di rumah, tiba di rumah dengan selamat. Untuk perjalanan lintas timur ini jalannya masih bagus. Pengeluaran juga sudah kami informasikan ke sebelum-sebelumnya sebagai bahan referensi. Intinya sih butuh kesabaran aja yang tingkat tinggi dalam berkendara, melajukan kendaraannya. Ingat kita bawa penumpang, apalagi penumpangnya itu istri dan anak-anak. Nggak perlu buru-buru, nggak perlu ngebut-ngebut. Yang jelas konsisten aja bergerak terus. Karena yang kita lihat orang yang ngebut-ngebut dengan kita yang pelan-pelan ya sama aja gitu loh. Mungkin mereka restnya terlalu lama, istirahatnya terlalu lama atau seperti apa, kita nggak tahu lah. Hasilnya cepat ataupun lamban ya merupakan bonus lah. Mau cepat bisa hasilnya bonus, mau lamban juga menurut kami itu juga bonus. Yang jelas tiba dengan selamat sampai tujuan itu penting ya, menjadi prioritas. Hati-hatian semuanya. Hal yang pertama ingin kami sampaikan juga, jangan lupa selalu sebelum berangkat cek fisik, cek kendaraan, tune up, ganti oli, sama servis rem. Semua remnya itu dipastikan kesiapannya seperti apa. Ini review untuk kendaraan. Hal yang sama juga untuk kita penumpang ya. Kalau kita driver
saja gitu loh ya. Kalau misalkan mau lelahnya agak jangan terlalu cepat lelah ya, harus mempersiapkan segala sesuatunya. Apa yang perlu disiapkan ya, mungkin kopi, kedua permen atau musik atau yang lain-lainnya lah ya, harus kita persiapkan. Jadi kita nggak mudah untuk lelah, nggak mudah untuk ngantuk. Itu pesan terkait masalah driver. Selama perjalanan sudah kami informasikan secara detail ya, baik keberangkatan dari Jakarta ke Medan ataupun ini dari Medan ke Jakarta. Terkait hal bensin tadi juga perlu diinformasikan juga, pulang kita lebih murah, nggak tahu kenapa. Berangkat kita kenanya 2 juta, pulang kita kenanya 1.860.000. juga masih ada sisa di tangki, sama juga di keberangkatan juga masih ada sisa di atas setengah dari tangki. Ini tol juga sama, sudah kita informasikan hal yang sama juga, pergi ataupun berangkat mulai dari tol Tebing, mulai dari tol Amplas keluar Tebing, lanjut kita bayar tol lagi. Kemarin waktu hari pertama itu dari Dumai Pekanbaru serta dari Palembang ke Bakahuni, sama ini terakhir dari Merak sampai keluar nanti ke BSD. Udah kita informasikan juga secara detail berapanya. Makanan dan minuman juga sama, sudah kita informasikan. Makanan kita bawa dari rumah, kalaupun kita makan di luar ya, karena pengen makanan yang anget-anget ya, yang masih anget. Minuman kita bawa galon juga serta pompa elektrik. Bukan kenapa-napa, semuanya itu ya, walaupun ada bocornya juga jajan-jajan di retailer, tapi untuk efisiensi waktu ya. Efisiensi waktu itu penting, artinya kalau misalkan kita makanan itu tidak bawa dari rumah, makan di restoran agak lebih lama waktunya, walaupun kita melakukan hal tersebut. Kedua, higienis ya, kebersihan dari makanan itu kita nggak tahu seperti apa. Saran sih sedikit masukan, makanan yang dibuat langsung lah, langsung dibuat, entah itu sop-sop, entah itu apa yang saat itu langsung dibuat lah, atau nasi goreng atau apa, karena menurut kami agak sedikit higienis lah. Minuman juga sama, kami dibawa pompa galon dan pompa elektrik. Paling cemil-cemilan lah, namanya anak-anak suka cemil-cemilan ya, kita beli cemil-cemilan, kayak itu bembeng, entah itu apa, coklat-coklat serta yang lainnya. Itulah kesimpulannya yang ingin kami sampaikan secara keseluruhan, bahwasanya silakan untuk teman-teman kalau mau mudik ke mana ya, ke Sumatera khususnya lintas timur, kita bisa menyampaikan informasi update jalan sampai ke Medan sejauh ini. Jadi polanya itu lintasan yang akan dilintasi adalah dari Merak ke Bakahuni, Bakahuni ke Palembang, Palembang ke Jambi, Jambi ke Pekanbaru, Pekanbaru baru sampai Medan. Untuk lintas perjalanannya itu mungkin bisa dicatat dari mana, Jakarta ke Merak itu 2 jam, dari Merak ke Bakahuni penyeberangan 1,5 jam, bisa dibikin 2 jam. Dari Bakahuni ke Palembang ya 4,5 jam atau 5 jam lah, kita tambahkan lagi. Baru dari Palembang ke Jambi ini agak berat guys, karena banyaknya kendaraan nanti akan pecah di Jambi, dia mau ke lintas tengah atau lintas barat. Itu sekitar 6 jam. Baru dari Jambi ke Pekanbaru itu kita
jelas kami lebih suka berangkat lebih awal 4 ataupun jam 3